lagi di sini channel saya Alpian Dia Alpian Dita Praja atau para sahabat manggil gua apa? Dan kali ini kita kembali di segmen yang sudah kalian tunggu-tunggu, ini dia Algementeti atau Agemeter, singkatan dari Alpi Geral mencari thread Twitter. Bukan. Jumpa lagi di segmen CLBK. Hah? Apa tuh? Carilah thread Twitter, lalu bahaslah bersama kita. Nemu aja lagi anjing. Nemu aja lagi sialan. Syukur dapat. Oke lah guys, sekarang Ada rame apa Pi di Twitter hari ini? Astaga. Lupa. kenapa? Baju kita masih yang tadi nih. Yang di video itu. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan bisa gue robek dikit biar beda. Sini, gue robek dikit. Baju kenang-kenangan ini, Bro. Lagi rame-rame ini, Ger. Ada apa rame-rame sih? Masa katanya restoran apa? Mikari apa sih? Mikari yang mana? Lu diem dulu. Lu diem dulu. Bisa gak? Kan bisa. Lu tunggu gua kelar ngomong baru lu nyaut gitu. Excited kan? Iya, gua ngerti. Lu excited tapi tahan dulu. Ada etika berbicara. Masa Ger ya? Aduh, gue feeling kabar nih abis ini dia kagak di waru nih kata-kata gue. Gue udah ketebak banget aja sama otaknya. Yaudah gini aja, gue biar gak ribet. Gue ungkapkan dulu aja semua ini gue ntar. Kan gue yang ngebuka harusnya ya, dia. Maksudnya gue tanggapan gue duluan. Ya pertanyaan ininya dulu, fenomenanya dulu apa gue sebutin baru tanggapan lu. Ya udah menyelesaikan lah. Lo gak bisa lah. Coba. Wah sumpah Pi yang bener lu. Apa emangnya? Yang mana? Mikari yang mana sih? Terus lu tanggepin deh tuh udah. Berarti gue udah nggak usah nanggepin lu lagi habis itu. Jadi Ger, masa restoran Mikari kesukaan lu ada yang plagiat? Gue udah di depan tadi. Bisa di-cut dulu gak? Sumpah! Telat. Pi! Yang plagiat juga ternyata dengar-dengar orang punya nama ya. Iya, yang plagiatin juga ternyata orang-orang, bukan orang, iya memang dia nggak sendiri sih, selebgram. Benar, selebgram juga yang kayaknya emang sering bersensasi gitu. Iya. Misalnya Itu kan bukan inisial. ada satu Mikari yang gue suka banget. Namanya Seporsi Mikari, kita sebutin Awalnya bukanya di Alsut dulu, terus ada cabang di Gading antrinya Serpong. panjang banget, terus tiba-tiba ada cabang di Gading Serpong dan gue tuh suka banget. Gue tuh beneran kalau kalian join broadcast channelku, tahu pasti seberapa cintanya aku sama Mikari itu. Dan juga seberapa Anjir, bau lambung. seberapa aku tuh tiap hari kayaknya makan, bukan tiap hari sih, seminggu sekali lah pasti makan itu sih pasti. Kalau nggak seminggu 2 kali. Gue juga udah ngerasain emang enak sih. Iya. Dan ternyata. Tapi gue kebayang-bayang banget rasanya mau seporsi Mikari. Ki mau seporsi Mikari nggak? Syuting dulu. Coba yuk. Syuting dulu. Enak banget, jujur sumpah. Syuting dulu. Syuting dulu. Seporsi Mikari lah. Terobek Ger ini Ger. Seporsi Mikari, Ger, Bang. ayo bro. Fun fact, ini letaknya cuman deket banget dari sini yang cabang. Sumpah sedekat Iya. ini guys, ayo kita. Jangan, nggak usah di vlogin, goblok. Malah di vlog, daily vlog anjing. Ya langsung. Nggak, maksudnya biar orang percaya nggak segitunya gitu. Deket banget. Ya nanti kan bisa. Mau curhat guys. Jadi ada yang duplikat bisnis F&B gue. Nah ini yang punyanya nih. Food, kaki, and back. Punggung. Food and back. Food and beverage, goblok. Food and back. Kaki dan punggung, lain orang bisnis kaki dan punggung. Seporsi Mikari yang aslinya di Alam Sutra diduplikat, dibuka di Jogja, namanya menjadi Tit. Nah itulah dia. Persis banget, mulai dari menu, desain interior, pemilihan jenis meja, kursi, lampu, pelanggan kita, Nah masa tiba-tiba karyawan, Enggak dong. mirip semuanya. Pelanggan kita juga terkembar-kembar. kembar Karyawan juga terkembar-kembar. Terkembar-kembar tuh gimana? Sebenarnya yang duplikat seporsi mie kari nggak cuman ini kok, banyak. Ada seporsi mie lontong, ada juga seporsi mie cappuccino, dan juga ada seporsi mie esteller. Tapi Maksa ya. dalam dunia FMB sebenarnya sah-sah aja kalau jadi follower ya, ikut-ikut. Cuma ternyata gue baru menemukan fakta kalau sebelumnya juga ada duplikasi seporsi mie kari, lokasinya di Ponti, Surabaya, Tangerang, Malaysia, Australia, Singapura, Buenos Aires.
Ada kembang api ya. Tapi nggak semirip di toko yang di Jogja ini. Seporsi ini original resep dari nol. Detail and design juga kita pikirin bener-bener. Kalau terinspirasi ya silakan. Tapi boyo ada etika toh mengcopy bisnis orang lain iku. Ya opo toh mas. Ini ya interiornya gila. Sampai interiornya pun persis. Jadi ada stiker nempel di salah satu interiornya yang tulisannya gini, How to enjoy your mikari. Itu bener-bener sama sih. Itu Ini bener-bener sama. banget. Bener-bener sama. Font-fontnya, stiker-stikernya. Yang di Jogja pun ada. Tapi yang paling mengagetkan adalah ternyata yang di Jogja itu, yang duplikat itu adalah punyanya salah seorang selebgram besar. Selebgram gede. Jadi kayak oke, sebenarnya kayak cukup disayangkan ya. Apalagi si selebgram gede ini, dia nggak cuma selebgram loh, dia kan pemain band juga ya. Betul. Iya kan? Dia tahu bagaimana nggak enaknya kalau karya itu diduplikat. Tetapi Betul. sedihnya adalah ironisnya dia ikutan-ikutan. Dia yang duplikat. melakukan itu. Bahkan gue aja beli buku komik di Tokped, Spy X Family. Nyampe komik gue ternyata bajakan. Gue beli baru di Gramedia. Kenapa? Karena gue sebagai seniman itu merasakan juga gak enaknya tuh kalau karya kita itu dibajak gitu. Nah, si mas-mas selebgram ini udahnya dia juga pelaku seni, tetapi dia gampang banget ngeduplikat. Maksudnya kayak kalau terinspirasi nggak apa-apa sih sebenarnya. Karena gue yakin di bawah kaki bumi ini nggak ada yang ini sebenarnya. Iya. Kalau misalnya menunya sama masih oke gitu ya. Karena pada kualitas. akhirnya di bawah kaki bumi ini nggak ada yang 100% tuh benar-benar original. Kita semua tuh fana. Apa sih yang kita cari di dunia ini? Kekayaan? Enggak ada. Kita mati nggak bawa harta, bawa akhlak. Kok jadi ceramah sih? Bawa akhlak siapa Tuhanmu? Allah. Ustadz Felix sih ya nih dikit lagi nih. Biar kayaknya inilah jalan lu, biar lu sebenarnya dakwah tau. Bapak gue nonton Pi. Ya nggak apa-apa. Kan meneruskan silsilah nenek lu. Alpi. Gua. Iya. Kayak gitu guys. Jadi apa sih arti kata duplikat itu? Kita harus teliti dulu. Kenapa jadi pelajaran kosakata bahasa Indonesia? Duplikat itu diambil dari bahasa Inggris, duplicate. Yang artinya apa? Duplikat. Sama aja Duplikat, dong. Ngapain lu ngomong panjang-panjang kalau akhirnya sama aja ternyata? Duplikat berasal dari kata bahasa Inggris yang artinya duplicate. Yang artinya adalah Duplikat. Nah, itulah. Nggak enak kalau diduplikat itu, serius. Maksudnya kayak kasihan yang mbak-mbaknya yang seperti Mikari Jogja. Tapi satu hal yang gue yakin pasti, lu bisa menduplikat interior, lu bisa menduplikat apapun itu, tapi rasa nggak mungkin bisa lu duplikat. Resep itu, gue sebagai orang yang suka masak juga, sebagai koki, nggak bisa lu duplikat beneran deh. Kayak tanteku. Tanteku kan itu papaku punya suami, Papaku punya kakak. Punya suami. Papaku punya kakak. Itu tanteku. Iya. tantenya punya suami. Nah, tanteku ini yang ceweknya ini kan tanteku. Sama mamaku. Apa berarti tuh? Tanteku sama mamaku? Iya, saudara ipar. Nah, mamaku sama suaminya dia. Tanteku ini berarti apa? Ya ipar juga. Termasuk ipar. Anaknya tuh kan sepupuku. Iya. Si Sela. Si Sela tuh kan sepupuku. Iya. Mamaku sama Sela ini hubungan apa? Anak tante sama ponakan. Akan. Tanteku ini jago bikin masakan. Oh iya. Kalau kita makan, aku selalu bilang mamaku, tanya tuh resepnya sama Tante Yen. Iya. Gimana cara bikinnya? Terus mamaku tanya resepnya, diajarin. Semuanya diajarin. Iya. Tapi pas mamaku masak di rumah, Rasanya beda. Begitupun sebaliknya, tanteku nanya resep ke mamaku kasih tahu, ketika tanteku yang masak di situ rasanya beda, nggak bisa. You can imitate you, baru replicate you. Suka gitu. Ibaratnya kayak you can imitate you, but you can duplicate you. Iya. Karena apa? Balik lagi. Semua ini arti kata apa? Duplikat itu berasal dari bahasa Inggris, Ki. Iya. Itulah dia. Akhir kesimpulan semua. Disalin kali kalau Indonesianya disalin. Enggak, duplikat. Duplikat. Pakai T. Disitulah poinnya, Pi. Cuman mungkin ya kalau misalnya nggak bisa diapa-apain, kalau misalnya nggak bisa maksudnya kayak dia nggak bisa ngelapor juga, polisi juga kayak gimana. Sebenarnya bisa, cuma kayak nggak, setahuku kalau belum terdaftar di trademark itu. Nah, gue baca juga ini yang udah dihakiin baru menunya doang. Namanya doang, seporsi mikari itu baru udah dihakiin. Itu warnanya kan. Tapi kan interiornya belum belum dihakiin. Jadi kayaknya nggak bisa dituntut deh kalau belum dihakiin gitu. Tapi percayalah Mbak yang punya seporsi mikari ya. Rezeki nggak kemana ya? Pertama rezeki nggak kemana. Yang kedua adalah
karya itu berbicara, bro. Iya. Iya kan, kita nggak perlu koar-koar, tapi orang tuh pasti tahu mana yang original gitu. Makanya sekarang tuh gue nggak pernah taruh, misalnya ada yang pakai suara gue di TikTok rame tuh, Iya. suara gue tiba-tiba rame di TikTok kemarin, yang telepon-teleponan itu, Iya. viral di TikTok, tapi yang nge-viral itu nggak nge-tag gue. Iya. Tapi orang-orang tahu itu suara siapa, karena karya itu berbicara, dia akan menemukan jalannya sendiri. Iya kan? Menuju si sang penciptanya. Tutur batinku takkan salah. Streaming Yura Yunita. Nah, itulah ya. Kayak gitu. Jadi buat mbaknya semangat. Aku sebagai penggemar Mikari, penggemar seporsi Mikari, aku tahu lah mana yang original, mana yang enggak. Enggak perlu banyak koar-koar. Kalaupun suatu saat nanti aku nggak tahu berita ini ya. Iya. Kalaupun suatu saat nanti aku ke Jogja dan aku makan di tempat ini, aku bakal tahu. Oh, ini mah pasti plagiat, ini yang plagiat. Kenapa? Karena yang originalnya aku sudah pernah makan duluan dan emang karya itu berbicara. Justru tuh dia bingung mainnya transmigrasi. Apalagi Pi? Transmigrasi. Selanjutnya lagi rame, ini agak serius dikit nih Ger. Oke. Tentang pemertit Oh my god. dan revenge porn. Twitter, please do your magic. Ini udah dibaca 17 juta. 17 juta loh guys. Ini tuh udah 17 juta thread ini dibaca ya guys ya. Oke ya. Kita nggak boleh bercanda karena ini tragedi ya. Iya. Nggak boleh bercanda. Mode serius. Kita ketawa dulu sekarang lah biar nanti nggak usah ketawa. Pelaku memaksa menjadi pacar dengan ancaman video atau revenge porn selama 3 tahun yang bertahan penuh siksaan. Persidangan dipersulit, kuasa hukum dan keluarga saya diusir pengadilan. Melapor ke posko PPA kejaksaan malah diintimidasi. Rabu 14 Desember 2022, adik laki-laki kami, RK, menerima pesan pribadi dari akun Instagram tidak dikenal. Ketika diklik isi videonya, isinya video asusila adik kami. Oh, berarti dia kakak adik ya? Iya. Adik yang cewek yang sedang divideokan tidak sadar. Pengirim video memiliki fitur one click yang hilang pas saat dilihat. Karena RK memakai laptop saat itu, dia akhirnya langsung simpen untuk memastikan apa benar perempuan dalam video itu adiknya. Iya. Kamis 15 Desember 2022, saya ditelepon dan diberitahu mengenai video tersebut. Seperti kebanyakan, kami keluarga masih belum menerima kalau itu perempuan di video itu Adalah adik kami. Video tersebut layarnya terbagi 4. Satu adalah foto korban sedang menerima sebuah penghargaan. 2 dan 3 adalah foto adik saya sedang mengikuti sebuah kompetisi. Pada layar 4 adalah adik saya yang sedang di rudal paksa, di perkaos gitu ya, tanpa ia sadari dengan kamera yang dipegang pelaku. Saya jelaskan karena pelaku dengan niat sengaja mengedit video tersebut agar memperjelas bahwa dalam video tersebut itu adalah korban. Oh, jadi kayak mungkin di video itu nggak jelas nih gambarnya, kan mukanya agak-agak samar, makanya dia taruh fotonya di situ. Betul. Biar kayak ini tuh dia tuh gitu. Jumat 16 Desember 2022, kami mencari beragam informasi dari teman-teman dekatnya. Mereka semua telah mengetahui video tersebut. Hal ini terjadi karena pelaku selalu mengirim video itu pada semua teman-teman yang dianggap terlalu dekat dengan korban. Wah, anjir. Sebarin ke teman-temannya. Gila. Goblok banget ya. Goblok Kalau banget. misalnya suatu hari nanti ada yang DM lu video gue, lu bakal percaya atau enggak? Percaya. Terus respon lu gimana? Lu bakal Enggak, pakai kayak- itu iya. lu bakal jadi baca. Enggak lah. Kayak ya udah buat baca aja sono. Gua gitu kayak misal lu pilih videonya gua sebar ke orang-orang apa lu tembus video ini 1 miliar. Kayaknya disebar pun nggak masalah. Pasti gua bilang kayak gitu. Tiga banget ya. Gak ada ngaruh apa-apanya gitu. Tiga banget anjing. Tiga banget gue. Kan itu memang mimpi lu terkenal lewat OnlyFans. Iya juga. Nah, disitulah dia salah. Disitulah dia salah. Malah dia membukakan jalan buat gue ya. Oh iya, membukakan jalan lu buat terkenal di bidang itu. Iya. Iya. Kayak ya udahlah sekalian nyebur aja lah langsung gas OnlyFans. Nah, itu kalau Gera, tapi kalau dalam kasus ini Enggak, kalau wah, soalnya dia ini kan ini biadab sih. ini kan si ceweknya ini nggak sadar. Dia waktu digituin dia nggak sadar. Biadab ya kan? banget anjir, sumpah. Terus pelaku tidak ingin korban hidup normal, misalnya kayak berteman dengan teman-temannya lagi atau sekedar bermain dengan teman-teman kampus. Bahkan pelaku berkali-kali mengancam akan mengirim video tersebut pada dosen hanya karena korban sibuk kuliah. Nanti besok gua temuin satu temen lo, semua KM kelas gua kirim-kirimin. Gua kirim ke dosen juga. Sono tidur. Sabtu 17 Desember 2022. Kemudian kami segera menjemput korban atau adik kami ke rumah kakaknya. Kami membicarakan baik-baik, memberitahukannya, kemudian korban adik kami nangis histeria.
Ini nangis histeria tuh nangis histeris ya, bukan nangis sambil naik histeria di Dufan goblok. Terseduh-seduh. Bukan terharu goblok, ya terseduh-seduh lah. Saat itu adik kami akhirnya bercerita bagaimana selama hampir 3 tahun ini dia menderita untuk menutupi semuanya. Dalam kondisi tertekan, sulit bagi keluarga untuk meyakinkan korban atau adik kami bahwa melapor ke pihak kepolisian adalah jalan terbaik. Tentu korban manapun akan merasa malu, betul. Namun saat itu fokus utamanya adalah soal sebaran video. Oleh sebab itu kami melapor ke Cybercrime Polda Banten. Setelah melalui proses penyidikan yang panjang, pada tanggal 21 Februari 2023 dilakukan penahanan terhadap pelaku. Keluarga kami, udah ketangkep nih, keluarga kami mendapatkan banyak tekanan. Satu sisi kami menjaga kerahasiaan kasus ini agar adik kami tidak depresi. Di sisi lain, keluarga pelaku menyebarkan informasi bahwa ini hanya kasus pacaran biasa. Belum lagi mereka berkeliling tiap keluarga kami terjauh dan terdekat untuk menekan perdamaian sambil menceritakan cerita versi mereka. Artinya, upaya kami untuk membuat kasus ini private sangat sulit karena fitnah dari keluarga pelaku dan kekerasan harus terus diklarifikasi. Tentu saja kami sekeluarga sudah bersepakat menutup pintu komunikasi dengan keluarga pelaku. Satu hal yang membuat kami tidak mundur sekalipun adalah cerita korban atau adik kami saat dipukul, ditonjok, dijambak, digusur, dan terbentur saat ditarik paksa oleh pelaku. Waduh, biadab sih. Pelaku berkali-kali berniat membunuh korban atau adik kami. Pernah menghunuskan pisau pada leher adik kami, bahkan meminta agar adik kami sebaiknya meninggalkan diri sendiri. Pandangan saya sebagai keluarga tentu sudah jelas. Kami secara profesional mengingat saya berkecimpung di dunia pendidikan, orang seperti ini fix tidak layak hidup dalam masyarakat. Keluarga juga mendapatkan berbagai bukti dalam bentuk chat, voice note, video call yang menunjukkan kekerasan pelaku terhadap korban adik kami. Sehingga ia menyatakan ingin berkali-kali. Laporan konseling psikolog membenarkan hal itu berdasarkan gejala yang dialaminya. Bahkan ini ada hasil tes dari konseling psikolog ya. Terus, selama kasus ini berlangsung, kami berharap bahwa korban atau adik kami akan tetap kuat menjalani sampai ia mendapatkan keadilan. Namun proses persidangan sangatlah janggal. Janggalnya, ternyata hakimnya lagi menonton Angry Birds. Bercanda. Saya nggak boleh bercanda, goblok. Lu kenapa tiba-tiba hakimnya nonton Angry Birds? Saat sidang pertama kasus ini berlangsung, korban, adik kami, keluarga, dan kuasa hukum sama sekali tidak mendapatkan informasi mengenai jadwal sidang kasus ini. Jadi kita nggak tahu kalau sudah masuk persidangan atau belum. Kami baru mendapatkan informasi justru saat sidang kedua ketika korban atau adik kami dipanggil sebagai saksi. Jadi tidak satupun dari pihak kami mengetahui dakwaan terhadap pelaku. Sidang kedua 6 Juni 2023, sebelum persidangan, korban dan kakaknya dipanggil oleh jaksa penuntut kasus tersebut. Saat di kejaksaan, adik kami dipanggil ke ruang pribadi jaksa penuntut kasus ini. Ia berkali-kali menggiring opini psikologis adik kami untuk memaafkan aja. Kami harus bijaksana, kamu harus mengikhlaskan. Dipaksa gitu ya? Dipaksa iya. Kayak memaafkan gitu. Di ini, namanya apa sih? Gaslighting, digaslighting ini kayaknya nih. Keluarga korban dan kuasa hukum hadir di persidangan. Saat itu kuasa hukum kami sempat diusir dari ruang sidang. Kok bisa? Sidang ketiga 13 Juni 2023, saya dan kuasa hukum hadir untuk mendengar saksi ahli yang dihadirkan via Zoom, tapi kembali diusir dengan alasan tidak relevan. 13 Juni 2023, pukul 15, saya mengantar adik saya ke kejaksaan karena Kejari Pandeglang memiliki program PPA, Posko Perlindungan Perempuan dan Anak. Tapi kayak di posting tuh wajah pelakunya tuh di Instagram. Enggak, wajah korbannya. Oh ya, wajah korbannya diposting di Instagram. Kami melapor dan disambut oleh Jaksa D di posko PPA kejaksaan tersebut. Kami sempat mengobrol ringan dan ia menceritakan bahwa ia memiliki adik perempuan bernama SI, kuliah di jurusan dan kampus yang sama dengan adik saya. Adik saya pun mengkonfirmasi mengenai SI ini. Ternyata dia adalah adik jaksa si D. Jujur nggak penting banget anjir obrolannya, lu mau bantu apa kagak gitu loh. Saat itu kami melaporkan semua proses persidangan yang ganjil. Misal, alat bukti yang dihadirkan berbeda. Adik saya tahu mana handphone yang dipakai saat itu untuk menyebarkan revenge porn, mana yang bukan kan. Yang paling krusial yaitu alat bukti utama video asusila justru tidak dihadirkan oleh jaksa penuntut. Alasannya laptop tidak support. Goblok sih. Pakai mesin ketik kali loh. Masa laptop Lu tidak support? zaman sekarang laptop tidak support tuh laptop apa? Lu laptop apa? Laptop tidak support tuh nggak mungkin. Dan kalaupun itu masih bakalan banyak sih media lain nggak harus laptop kan. Bisa langsung HP, bisa langsung apa. Terus kalau lu nggak ngelihat bukti video tersebut, terus lu sidangnya tuh buat apa sebenarnya? Bego. Biar ada jadwal keluar rumah doang. Terus lanjut. Artinya majelis hakim tidak melihat alat bukti utama tersebut. Terus apa yang disidangkan? Benar. Saat melapor ke posko PPA, tiba-tiba datang jaksa penuntut.
yang kami laporkan datang ke ruangan pengaduan, jaksa tersebut langsung memarahi saya dan korban. Alasannya karena kami memakai pengacara. Saat itu datang pula ibu Kejari Pandeglang yaitu Ibu H yang justru menambahkan, ngapain pakai pengacara? Kan nggak guna, cuma duduk-duduk aja kan. Hah? Lah itu kan hak saya, kata saya. Bener. Saat itu justru Ibu Kejari Pandeglang mendemotivasi kami dengan menyatakan bahwa kekerasan seksual dan pemerkosaan kasus ini tidak bisa dibuktikan karena tidak ada visum. Saat itu saya segera mengajak adik saya pergi karena ini bukan lagi posko PPA. Kayak kasus ini kayak mau dibelokkan gitu ya. Iya, digiring. Iya mau digiring nih, mau dibelokkan ini. Posko PPA Kejari Pandeglang justru berubah menjadi posko reproduksi kekerasan kepada korban kekerasan perempuan dan anak. Ada lagi intimidasi dari orang yang mengaku pihak kejaksaan setelah kami melapor ke posko PPA Kejari Pandeglang. Iya. Sebelumnya, makasih teman-teman sudah menyimak. Tolong mention sebanyak-banyaknya karena kisah ini saya alami langsung. Saya mempertanggungjawabkan semuanya. Sebagai kakak, saya tidak bisa hidup tenang jika ada orang yang menjambak rambut adik perempuan saya, menyeretnya di tangga yang lancip, mengancamnya, memperkosa dan memukulinya. Kami ingin dia merasakan apa yang dirasakan oleh adik kami. Saya pastikan orang seperti ini tidak layak hidup dalam masyarakat. Saat kami melapor ke PPA Kejari Pandeglang, adik saya di DM IG oleh akun SI yang merupakan adik Jaksa D. Meminta nomor telepon adik kami dengan alasan nomor yang ditulis di buku tamu kejaksaan kayaknya salah. Adik kami pun memberikan nomor HP-nya. Di DM nih sama anaknya Jaksa D ya. Rabu 14 Juni 2023, diantar oleh paman kami ke Kejati, Banten untuk berkonsultasi atas proses peradilan. Di jalan, adik saya dihubungi oleh orang yang mengaku Jaksa D, kemudian menghubungi lewat telepon. Dalam obrolan selama 10 menit melalui telepon, orang yang mengaku sebagai Jaksa D menceritakan kembali obrolan yang pada saat itu dibahas di posko pengaduan perempuan dan anak Kejari Pandeglang. Isi obrolan tersebut hanya diketahui oleh jaksa penuntut kasus saya, yaitu Ibu. Iya. Orang yang mengaku Jaksa D beralasan bahwa adik kami salah menuliskan nomor telepon saya di buku tamu posko PPA Kejaksaan Agung. Orang yang mengaku Jaksa D mengaku menghubungi adik saya, menghubungi adiknya untuk menghubungi adik saya agar dapat meminta nomor saya. Ia pun menceritakan bahwa ia diperintahkan Bu Kejari untuk mendampingi saya karena Bu Kejari yaitu Ibu merasa empati mendengar cerita saya saat di posko. Orang yang mengaku Jaksa D sempat meminta Sherlock kediaman rumah kakak saya. Ketika ditanyakan apakah korban boleh didampingi oleh keluarga, orang dekat atau pengacara, Jaksa D menolak. Ia beralasan bahwa ini adalah pertemuan personal saja, bahwa sebaiknya berdua saja tanpa didampingi siapapun. Kenapa? Oh, tidak bisa. Kenapa? Tidak bisa. Suspicious. Menurut Jaksa D, adik kami hanya akan ngobrol santai aja seperti teman. Orang yang mengaku Jaksa D tersebut meminta untuk tidak bercerita pertemuan ini kepada orang lain. Selain itu, ia meminta agar pertemuannya dilaksanakan di kafe yang ada live musiknya. Kenapa? Harus spesifik. Biar tidak bisa direkam. Biar nggak kedengeran suaranya. Iya. Orang yang mengaku Jaksa D kemudian meminta bertemu dengan adik kami pada pukul 7 malam. Korban menceritakan ajakan untuk bertemu Jaksa D pada paman. Kemudian kami melakukan konfirmasi kepada Ibu Kejari Pandeglang yang bernama H itu. Adik kami mengirim pesan WhatsApp kepada Ibu Kejari. Apakah benar Jaksa D meminta bertemu sesuai arahan dari Ibu Kejari? Ibu bilang bahwa beliau tidak memberikan arahan apapun untuk bertemu adik kami pada hari tersebut. Ketahuan. Kenapa para jaksa seperti mencoba menarik keluar adik kami dari safe house? Kenapa harus bertemu tanpa pendampingan di live music? Pokoknya intinya di ini ada orang ngaku-ngaku dari katanya Jaksa D ingin ngobrol gitu. Tapi ngobrolnya jangan bawa orang-orang ya. Tapi kita ketemunya di cafe live music gitu. Nah, itu mencurigakan sekali nih. Kita baca part 3-nya. Padahal ini ceritanya si adiknya ini sudah dilindungi sama PPA gitu ya kayak. Iya, Kejari Pandeglang itu. Nah, Ibu Kejari H kemudian meminta bukti dari pernyataan korban adik kami bahwa Jaksa D meminta bertemu korban adik kami. Ketika korban adik kami akan memberikan bukti cuplikan gambar chat percakapan dengan orang yang mengaku sebagai Jaksa D kepada Ibu Kejari dengan nomor telepon bla 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 bla, tiba-tiba chat tersebut di-delete. Namun alhamdulillah kami keluarga berhasil memotret percakapan tersebut lebih dahulu. Ini dia. Sekelumit cerita menunjukkan ada intrik tertentu dalam proses hukum yang dialami oleh adik saya selaku korban. Mudah ditebak, meskipun sudah terbukti melakukan upaya rahasia untuk menggiring adik kami keluar safe house, tetap membantah, bahkan tidak ada kelanjutannya. Inilah yang disebut reproduksi kekerasan oleh penegak hukum. Kami sudah melapor ke LPSK dan menunggu sidang tuntutan pada Selasa 27 Juni 2023 nanti. Kenapa kami buat thread ini, mempublikasikan hal semacam ini? Kami sadar akan berdampak pada korban, tapi kami sadar tanpa tekanan publik kasus ini tidak akan berpihak kepada korban. Betul. Thread ini saya buat dengan sengaja melibatkan korban adik kami. Saya minta ACC konfirmasi dan
dan kami berdiskusi hingga larut subuh. Beberapa lampiran bukti kasus juga sudah kami susun dengan rapi. Bapak Ibu warga Twitter, adik kami kuliah hukum. Kasus ini membuat dia semangat untuk ikut berkecimpung pada isu-isu ini. Meskipun masih ada kecemasan tiba-tiba dan gejala lain, ia memiliki semangat hidup. Saya kira komentar positif yang diberikan akan berdampak pada dirinya. Saya ucapkan terima kasih. Selasa 26 Juni besok akan ada sidang kembali. Kami berharap keadilan di Twitter akan menular Anda di ruangan PNS ini. Ya udah, Nah, udah baik. gitu loh, udah Ya. selesai. Ini sebenarnya lebih ke pelajaran sih buat kita. Pelajaran buat ini loh guys. Lebih Jadi berhati-hati kayak lagi sih. Iya, jadi kalau kalian sudah melihat tanda-tanda red flag dalam sebuah hubungan, Lebih baik udah jangan dilanjutin gitu. jangan dilanjutin. Dan juga itu pelajaran buat kita tuh jangan Persetan terlalu lah itu cinta. Iya, maksudnya kayak jangan baru dekat seminggu, 2 minggu udah ajakin pacaran langsung mau. Harus kenalan dulu sih. Pokoknya kayak pacaran itu minimal berapa periode gitu, baru itu kita bisa mulai melihat orang itu seperti apa. Intinya jangan buru-buru guys, karena kalau kayak gini kasihan nih. Maksudnya kayak videonya udah direkam gitu. Tapi kalau misalnya benar ya yang dikatakan tuh adalah video misalnya direkam diam-diam. Ya harusnya harusnya teman-temannya pun harusnya jangan mengucilkan si korban inilah. Iyalah. Jangan dikucilkan lah. Malah harusnya teman-temannya ini kalau dia beneran teman, dia justru mengutuk si pelaku ini sih. Kita juga sebagai sekarang anak-anak zaman sekarang gitu harus melek sama kasus semacam ini, kayak revenge porn ini. Bukan kita yang harus kita jijik dan kita jauhi korbannya, tapi justru korbannya inilah Dan yang harus kita ayomi gitu. Benar, ya. ini juga pelajaran juga ya buat kita semua. Kalau ini kan si korban ini dia nggak sengaja direkam. Jadi tapi ada juga tuh ya misalnya kalian tuh tiba-tiba suka dimintain pap tete dong, pap make dong gitu. Itu jangan pernah mau ya. Jangan pernah mau ya. Kita nggak pernah tahu intens orang, kayak misalnya dia bilang aku akan bersama kamu seumur hidup. Bacot anjing. Tai lah. Tai. Karena kita nggak pernah tahu intensitas orang tuh seperti Betul, apa, kita- jahatnya orang tuh kayak gimana. People Kita nggak change. Orang bisa berubah, yang tadinya mungkin baik banget bisa jadi pas udah putus bisa jadi kayak gini, bisa jadi kayak dia Betul. melakukan revenge porn bisa. Ingat, kalau gue ada satu quotes yang gue suka dari lagunya Katy Perry yang gini, California girls were unforgettable, tasty to bikinis on tops. Apa quotes-nya itu? Terima kasih Apa semuanya. quotes-nya? Semoga kita semua Terhindar dari ya. kejahatan-kejahatan seperti ini, semuanya dan ini kan dilindungi sidangnya ya. juga masih berlangsung. Kita mendoakan yang terbaik buat para korban. Biasanya kalau di Indonesia itu ya, tunggu viral dulu Baru diusut. baru benar Baru nih benar. perjalanannya. Jadi kayak kita kawal terus kasus si kakak ini. Semoga mereka mendapatkan keadilan yang sepantasnya ya. Ya. Semoga nggak ada orang yang mengintervensi kasus-kasus ini ya gitu sih. Oke, terima kasih. Terima kasih, sampai berjumpa di Algemen TT yang berikutnya. Dadah.